Aura Cinta, seorang lulusan SMA Negeri 1 Cikarang Utara yang bercita-cita menjadi mahasiswi filsafat di Universitas Indonesia atau UI, menjadi salah satu korban penggusuran di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Rumahnya yang berada di bantaran sungai tanah milik negara harus rata dengan tanah. Meski kehilangan tempat tinggal, Aura Cinta menunjukkan sikap yang tidak biasa. Ia menolak bantuan uang senilai 10 juta rupiah yang ditawarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bantuan itu sejatinya berasal dari program CSR Bank BJB, ditujukan agar warga yang digusur bisa menyewa rumah sementara. Namun Aura Cinta justru memilih untuk bersuara. Ia mengkritik keras kebijakan Deddy Mulyadi soal larangan perpisahan sekolah. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi adiknya yang ingin mengikuti momen perpisahan bersama teman-temannya. Ibunya pun mendukung, bahkan siap merogoh kocek jutaan demi anaknya bisa mengikuti acara tersebut. Namun di mata Deddy Mulyadi situasi ini tampak ironis. Menurut Deddy Mulyadi, pemerintah Kabupaten Bekasi memang tidak menyediakan uang ganti rugi untuk penggusuran ini, tapi ia pribadi tetap mendorong adanya bantuan sebagai bentuk empati kemanusiaan. Orang tua Aura Cinta yang berasal dari Solo menyampaikan bahwa video kritik soal larangan perpisahan sekolah hanyalah pembuka untuk menyoroti persoalan utama. Meski perdebatan berjalan cukup panjang, Deddy Mulyadi tetap menunjukkan sikap terbuka. Namun Aura Cinta tetap bersikeras. Ia merasa tidak membutuhkan bantuan dari Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun memastikan kembali agar bantuan ini benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan. Komentar warga sekitar pun bermunculan. Sebagian tampak tidak sependapat dengan Aura Cinta. Akhirnya, meski sempat ragu, Aura Cinta menerima bantuan itu dengan suara pelan dan anggukan kepala. Aura Cinta sendiri cukup aktif di media sosial. Di akun TikTok @IamAuraCinta, ia sering membagikan konten seputar dunia kecantikan. Salah satu videonya yang diunggah 5 bulan lalu bahkan memperlihatkan review cushion dari merek YSL yang harganya mencapai 1,4 juta rupiah di pasaran. Menariknya, Aura Cinta mengaku membelinya hanya dengan Rp83.000 di toko online. Aura Cinta dijadwalkan mengikuti ujian masuk UI pada 28 April 2025. Deddy Mulyadi pun menyadari bahwa lawan bicaranya bukan orang sembarangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini legit banget sih, dan ini udah sederhana banget dijelasin sama Pak Deddy. Banyak orang yang gak sadar kalau dirinya itu miskin, dan banyak orang yang ngerasa bahwa setiap orang itu berhak untuk bahagia. Misal bahagia di orang yang di video ini adalah ketika ada acara wisuda mungkin ya. Tapi Bu, Nak, Dek, penting banget yang namanya tahu diri. Seperti yang Pak Deddy bilang, lo untuk bayar kontrakan aja tuh nggak punya duit gitu, sampai tinggal di bantaran sungai gitu ya, di tanah negara lah. Terus otot gitu untuk diadain acara wisuda, dan nggak tahu sejak kapan ada acara wisuda lulus sekolah ya. Yang namanya wisuda setauku, yaitu tuh tingkat kuliah. Semua orang emang berhak untuk bersuara, tapi semua orang juga berhak untuk tahu diri. Selain tahu diri, introspeksi diri. Ya mungkin ini sakit ya, tapi aku melihat sebenarnya potensi si adik ini untuk menjadi someone ya ke depannya. Public speakingnya bagus, tapi harus dibarengi dengan pengalaman dan juga cerita-cerita dari sudut pandang yang mana itu nggak muluk-muluk untuk nguntungin diri kita sendiri. Tapi kita harus bisa memposisikan bagaimana kalau semisal tanah kita yang ditempati orang, ya terus orangnya nggak bayar. Apa nggak sakit kitanya? Terus kita ngaku-ngaku miskin, minta dibantu ini itu, tapi kita sendiri bisa gitu makan enak. Lah, orang yang ngebantu kita aja nggak bisa makan enak, makannya ikan asin gitu. Contoh. Jadi yuk semua teman-temanku yang datang dari keluarga susah, tahu diri, belajar, dan mudah-mudahan masa depan kita lebih baik. Amin. Kayaknya emang udah menjadi cerminan masyarakat sekarang kali ya, bahwa gengsi, gaya itu menjadi utama gitu. Kalau melihat kasusnya Kang Deddy dan ibu-ibu ini serta anaknya ya, yang mereka tuh tinggal di bantaran sungai, bahkan rumah aja mereka nggak punya, tapi mereka dianggap gayanya itu so elit. Dia bilang nggak apa-apa lah ada perpisahan, bayar juga nggak apa-apa daripada mental anaknya kenapa-napa gitu. Ya mungkin ada benarnya kali ya, dia sayang anak gitu, tapi kan kalau dipikir secara luas ya, untuk kebutuhan pokok
sandang pangan itu kan pokok ya. Itu aja dia belum mampu memenuhi. Maksudnya belum punya rumah sendiri, yang tidak tinggal di lahan negara, lahan orang lain, atau di bantaran sungai gitu ya. Kenapa? Mungkin ya Kang Deddy tuh mikirnya kenapa nggak uangnya dikumpulin terus untuk membeli rumah sendiri gitu. Jadi nggak tinggal di fasilitas publik, nggak tinggal di tanah negara, nggak tinggal di bantaran sungai gitu maksudnya. Tapi ya sepertinya ini menjadi cerminan ya dari sebagian masyarakat kita yang gaya dulu deh gitu. Gaya dulu, yang penting kelihatan gaya gitu. Karena banyak banget kan maaf nih ya, ini bukannya menyinggung atau bukannya menyudutkan siapapun ya, tapi kadang ada juga emak-emak ya, make upnya menor gitu, dandanannya wah gitu, bajunya bagus, tapi mungkin uang sekolah nunggak, terus juga anaknya kayak anak gak keurus gitu, yang cemong-cemong gitu, tapi emaknya glamor banget. Itu real terjadi di sekitar lingkungan kita gitu. Nah, mungkin Kang Deddy tuh mau merubah gitu loh pola pikir itu. Utamakan kebutuhan pokok dulu, kebutuhan primer dulu, untuk sesuatu yang sifatnya tidak penting, tidak urgent, itu ya dikesampingkan dulu. Itu maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang dirasa mampu, ya nggak apa-apa sebenarnya. Bebas kok mau memilih ada perpisahan atau tidak ada perpisahan, itu kan sebenarnya terserah aja gitu. Kalau kamu mampu bayar ya monggo, kalau misalnya memang berat ya gak usah. Pasti udah pada lewat kan di FYP kalian cuplikan-cuplikan video Kang Deddy Mulyadi nemuin gadis ini dan para warga yang kemarin kena penggusuran karena tinggal di tanah negara atau di bantaran sungai. Nah, kalau kalian tahu, gadis ini kemarin FYP viral gara-gara setelah kejadian penggusuran itu dia bikin video speak up ngekritik kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Kang Deddy Mulyadi, terutama masalah penghapusan wisuda sekolah. Jadi gadis ini nggak setuju banget tuh wisuda sekolah dihapuskan, karena kata dia biaya wisuda di sekolah dia cuma 1 juta doang, cuma 1 juta doang. Dia loh yang bilang, kata gua 1 juta dibilang doang. Tapi sekeluarga nggak punya rumah, tinggal di tanah negara, di bantaran sungai. Mereka pikir kagak bahaya apa ya? Terus dikasih bantuan sama Kang Deddy buat ngontrak, diterima juga. Tapi 1 juta dibilang doang. Buset, kata gua. Selama ini mereka pikir mereka tinggal di Paris kali tuh, yang tempat wisata tuh, yang resto-restonya ada di pinggir sungai itu. Jadi kita bisa makan sambil nikmati aliran sungai itu. Gua rasa sih mereka pikirnya selama ini begitu. Kata dia nggak mau kehilangan momen kumpul sama teman-temannya pas kelulusan. Padahal setelah lu lulus dan lu nganggur, lu kagak diajak kumpul-kumpul juga sama teman-teman lu. Atau nggak mereka kumpul terus lu yang jadi bahan gibahnya, ngerti kagak sih lu? Heboh banget mikirin perpisahan sekolah. Lu kalau nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa survive, yang ada lu yang perpisahan sama nih kehidupan nyata nih. Berangkat ke akhirat mati kelaparan, ngerti kagak lu? Heboh banget mikirin wisuda. Besok kalau kagak bisa makan tuh, yang ada orang bingung. Wih, udah modar aja, mati kelaparan. Kagak mikir lu sampai segitunya. Minimal ya, mikir gimana caranya bisa ngontrak yang bener satu keluarga dulu gitu. Ini gaya elit hidup sulit ini namanya. Lagi ya deh ya, kalau mau wisuda ya, wisuda tuh kan adanya kuliah. Ya udah lu berjuang aja, ngapa sih? Biar bisa kuliah, biar bisa ngerasain yang namanya wisuda. Ngapa juga sih lulus SMA harus wisuda, ini ngapa? Biar apa coba? Gengsi aja masih digedein. Kurang adil apa? Kurang manusiawi apa Bapak Gubernur? Ini rumah udah digusur ya, meskipun sebenarnya tanah negara, tapi Kang Deddy tetap berlakuannya ngasih uang 10 juta buat ngontrak ke para warga. Kamu ditanya mau menerima apa enggak, kamu nanya jawabannya ya tergantung orang tua kamu. Nempatin orang tua kamu, nempatin hanya orang tua kamu juga nempatin. Itu gimana? Dan katanya kan kamu katanya pengen kuliah di UI, Universitas Indonesia, meskipun nggak tahu lolos apa enggak ya dia. Kritis aja, tapi objektif ya dia. Meskipun aku nggak tahu kamu ngerti apa enggak, karena kamu masih belajar
lulus SMA. Ya mudah kamu juga ya mungkin sedang menggebu-gebu, tapi yang perlu kamu pahami di sini rakyat Indonesia ya, netizen Indonesia melihat kamu tuh kayak kok berlakunya congkak, kok berlakunya sombong, sementara orang tua kamu di samping tuh segalanya untuk kamu. Malah yang jadi pertanyaan sekarang, kamu tuh nyari keadilan yang mana? Keadilan hanya gara-gara kamu merasa bahwa kamu digusur dan kamu menjadi balik lagi. Apapun yang terjadi semua ada sebab dan akibatnya, dan buat perpisahan yang kamu kritik yang katanya nggak ada perpisahan di sekolah, balik lagi juga deh, kalau tetap maksain masih ada beberapa orang tua murid yang merasa nggak bisa untuk biaya perpisahan sekolah, dan lebih baik dipakai buat uang kuliah nantinya ke depannya, ataupun buat ongkos kerja nantinya seperti apa. Dan balik lagi, kalau tetap maksain dari pihak sekolah juga pasti bakal gimana seperti itu. Oke, paham ya dia. Ini kenapa berlapiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah aing di kamari laju budak nya asa ku jengkel pisan. Ya neng sakerana butuh mah segala kudu aya paribasa. Oh kalau turang mah butuh cenah urang teh pati teuing butuh. Waduh saha zamanena teu butuh duit. Menikot asa garaget. Tarima we sia teh tarima segala kudu teuing ngagedekeun kasombongan, ngagedekeun ting ego. Lamun aing aya di posisi maneh mah ku aing ditarima da pade di mah bager. Nu penting mah urang asa ulah luhur teuing ngomongna kitu nya ari sakirana jadi jelema balangsak mah lah. Sanu teu butuh atau siate. Aing di kamari lalajo merhatikan ya budak nyasa kudu aduh mendekat ke urang diberi beja da dina ceulina siate ulah somong-somong teuing atuh aya sakirana butuh mah mantak naon siate tarima da datang ka imah Pak Dedi oge nya ka pendopo ke tempat jijingna Pak Dedi aing ge nyaho tujuan utamana mah duit siate menikot hararese tingan.